Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dengan NIM 2021062139. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPA dengan materi perubahan wujud benda kelas 3. Berikut ini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang kita berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Baik, dicukupkan saja. Sekarang berdiri semuanya, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat semuanya ya. Sekarang kita pembiasaan literasi dulu. Coba baca buku yang ada di meja kalian masing-masing selama 5 menit ya. Dipersilahkan. Sudah semuanya anak-anak? Baik, kalau sudah, Ibu akan memeriksa kerapihan dulu. Semuanya sudah rapi ya. Bagus. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini yaitu nanti kalian dapat melakukan percobaan dengan urut. Nanti kalian juga dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan benar. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua pernah membeli es krim? Ya, pasti pernah semua ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika es krim itu dibiarkan terlalu lama? Ya, betul, akan mencair ya anak-anak. Nah, apakah kalian tahu bahan pembuat es krim? Ya, betul, salah satunya yaitu susu ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang terjadi ketika es krim dibiarkan terlalu lama akan mencair, itu yang dinamakan perubahan wujud benda. Manfaat perubahan wujud benda bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda tersebut. Langsung saja ke materinya ya. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Banu dan Edo. Nih kata Banu, "Ya, es krim aku sudah mencair, rasanya jadi kurang enak." Kata Edo, "Kamu sih es krimnya gak dimakan-makan, dari tadi jadi cair deh." Nah, anak-anak, pernahkah es yang kalian makan mencair seperti yang dialami Banu? Nah, pasti pernah ya. Nah, jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke dalam mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Nah, anak-anak, ini macam-macam perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, yang pertama, apa itu mencair? Sebelumnya, anak-anak, api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Beberapa benda dapat mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair, seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Nah, sekarang yang kedua, membeku. Apa itu membeku?
Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air, tapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa seperti suhu ruang, seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa itu menguap? Nah, sebelumnya, pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Mengapa hujan bisa turun? Nah, anak-anak, awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Parfum yang disemprotkan ke kulit akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi di tubuh kita. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit kalian akan menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan. Nah, yang keempat, apa itu mengembun? Anak-anak, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian yang kelima, apa itu menyublim? Nah, anak-anak, perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Ini contohnya ada ya anak-anak. Kemudian yang terakhir ada mengkristal. Apa itu mengkristal? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghambur atau mengkristal. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Jika tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video pembuatan es krim ini ya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sudah betul. Ini mula-mula perubahan bentuk digunakan. Yuk simak penjelasan ibu. Nah, sudah menonton videonya ya anak-anak. Nah, ibu ingin bertanya, sebelum menjadi es krim, susu yang digunakan tadi berwujud apa? Coba. Ya, betul, cair ya anak-anak. Ketika dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ada di dalamnya garam, susu tersebut menjadi padat dan jadilah es krim. Perubahan wujud tersebut disebut membeku ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, ibu bagikan kelompoknya sesuai barisan aja ya anak-anak. Bagaimana? Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya?
Nah, di sini ibu memiliki es krim yang utuh. Nah, anak-anak, jika dibiarkan beberapa menit, es krim ini akan berubah menjadi cair. Perubahan wujud benda daripada ke cair yang disebut mencair ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, sudah semuanya memegang LKPD ya. Nah, anak-anak, di LKPD ini ada petunjuk cara kerjanya, pembuatan es krim serta alat dan bahan yang diperlukan. Bisa dilihat dan dibaca ya apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana prosedur pembuatan es krimnya. Nah, kemudian coba bagi-bagi tugasnya ya. Setiap anggota harus memiliki tugasnya masing-masing dan siapkan juga alat serta bahannya yang dibutuhkan. Bagaimana? Sudah siap semuanya anak-anak? Baik, sudah ya. Ibu ingatkan lagi. Jadi nanti kita membuat es krim dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ya anak-anak. Kemudian ketika kalian membuat es krim, kalian juga harus sambil menuliskan perubahannya di lembar LKPD ini, tabel pengamatan ya. Nah, setelah itu kalian tuliskan kesimpulannya juga. Dan jika sudah selesai semua, nanti presentasikan ke depan. Apakah sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, ibu beri waktu 30 menit untuk membuat dan mengerjakannya. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah ya. Coba kelompok 1 presentasikan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau sudah sama seperti yang dipresentasikan kelompok 1 tadi? Sudah ya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Silakan. Nah, selesai ya. Bagus semuanya. Dan semuanya hebat ya, bisa menyelesaikan dan mempresentasikan dengan lancar. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sekeliling kita terdapat banyak benda yang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Nah, setiap benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud dengan proses yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa berubahnya bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, yaitu membuat es krim yang mengalami perubahan wujud benda cair ke padat atau sama dengan membeku. Nah, anak-anak, jadi kita tadi sudah mempelajari apa saja? Ya, betul, tentang perubahan wujud benda dan membuat es krim ya. Ibu memiliki kuis, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair ya, betul. Selanjutnya yang kedua, ketika kita menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan akan menjadi kering karena terjadi proses apa anak-anak? Penguapan, ya betul. Kemudian yang ketiga, kapur barus mula-mula besar dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis atau mengecil. Peristiwa ini disebut, ada yang tahu?
Ya betul, menyublim ya anak-anak. Kemudian yang keempat, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut apa? Ayo. Beku, pintar. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas kaca, tiba-tiba di luar gelas kaca ada titik-titik air atau di luar gelas menjadi basah. Peristiwa seperti itu disebut dengan, ada yang tahu? Ya betul, menggembun ya anak-anak, mengembun. Pintar, kita semua dapat 5 bintang anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke rangkuman materi yang sudah kita pelajari. Tadi perubahan wujud benda dari padat ke cair yaitu disebut mencair. Kalau dari cair ke padat yaitu disebut membeku. Kemudian dari cair ke gas yaitu disebut menguap. Dari gas ke cair disebut mengembun. Kemudian dari padat ke gas yaitu disebut menyublim. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya kita lanjutkan. Ibu akan memberi kalian soal evaluasi yang harus diisi oleh masing-masing ya, supaya ibu mengetahui seberapa besar kalian memahami materi pada pembelajaran hari ini. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak, dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Kalau sudah, kumpulkan ke depan untuk ibu nilai ya. Bagus dan hebat ya, semuanya sudah menjawab soal evaluasi dengan tepat dan benar. Nah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Jangan lupa dibaca dulu ya di rumah. Nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ibu akhiri saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.